Langkah kedua nih, kita bisa merekam ya dengan HP ini ya, dengan HP kalian. Usahakan tapi jangan ngerekamnya tuh goyang-goyang teman-teman ya. Mungkin ini terdengar mustahil ya. Ternyata ada cara buat menghasilkan uang dari internet dengan metode yang baru. Jadi kita tuh nggak perlu memiliki keahlian khusus bro. Dan saya yakin ini cocok banget buat kamu yang kurang paham teknologi. Sekali lagi ya, ini bukan cara lama yang harus kalian tunjukin muka, apalagi harus berkomentar. Nggak bro, bukan itu. Metode ini tuh nggak musingin soal konsep, nggak ribet soal editing, dan nggak perlu ngeluarin uang banyak. Pokoknya teman-teman hanya modal HP yang ada kameranya aja bro. Udah, itu aja. Gini deh, biar kalian percaya dan tidak bertanya-tanya apa yang saya omongin ini omong kosong atau bukan. Nanti saya akan tunjukin deh metodenya seperti apa, terus langkahnya bagaimana. Makanya saya cuma minta nih, jangan pernah sesekali skip video ini bro. Karena saya pasti memberikan informasi berharga hingga akhir video ini. Agar teman-teman mendapatkan solusi alternatif dari metode yang saya maksud ini bro. Oke, kalau sepakat, buat diri kalian relax dulu ya. Boleh sambil nyeruput secangkir kopi bro. Yuk kita gasken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya Bro Henry yang ingin menyebarkan isu-isu positif nih seputar cara menghasilkan uang dari internet dengan metode yang logis tapi jadi realistis bro. Nah, metode yang akan saya berikan kali ini masih terkait dengan ide-ide segar konten YouTube yang bisa menjadi peluang untuk bisa kamu terapkan. Jadi saya ingin disclaimer dulu ya, bahwa metode ini bukan cara instan ya untuk bisa menghasilkan uang. Karena ini soal kalian menangkap peluang yang mungkin cocok dengan passionmu. Jadi saya tidak mau memberikan harapan tinggi untuk bisa menghasilkan uang yang akan kamu raih. Tapi saya bisa berikan intan permata berupa informasi yang pasti kalian nanti. Seperti yang saya katakan di awal video, bahwa metode ini sudah dilakukan oleh para YouTuber pemula. Terutama buat kamu yang tidak ingin menampilkan wajah, tidak perlu kamu bersuara, pas banget buat kamu yang pemalu, dan cocok buat kamu yang suka nongkrong, hobi jalan-jalan, ataupun hangout bersama teman-teman kamu nih. Eits, tenang dulu, buat kalian yang tidak cocok dengan ide konten seperti ini, karena paling tidak ada ilmu yang bisa kamu terapkan nih untuk ide konten lainnya dari setiap video yang sudah saya share di channel ini bro. Terutama buat kalian yang sudah menetapkan hatinya untuk mencari penghasilan dari YouTube. Tapi jika kamu tidak suka dengan cara menghasilkan uang dari YouTube, maka video ini bukan buat kamu ya, dan kamu nggak usah lanjut untuk nonton video ini bro. Oke bro, langsung aja bro, tanpa basa-basi nih. Metode ini sudah dibuktikan dari kanal YouTube-nya Cerita Jalanan bro. Nah, kita bisa analisa di sini. Channelnya sudah 80.000 subscriber. Dari total views di 30 terakhir sebanyak 7 juta views. Karena videonya sudah 37 video ya. Jadi ini sudah kita bisa lihat ya, bahwa ini upload tiap hari nih channel Cerita Jalanan ini teman-teman. Dan di grafiknya juga terlihat nih melonjak naik ya, terutama di bulan Oktober dan di November ya. Konten ini membahas tentang aktivitas sehari-hari di jalanan nih. Seperti halnya pengamen jalanan, pedagang kaki lima ya. Dan juga di sini ada seniman jalanan ya. Dan masih banyak yang lainnya nih bro ya. Oke, apa yang bisa kalian tangkap nih dari video dari channel ini teman-teman ya. Dan kenapa viewsnya nih lumayan rame ya. Sebelum lanjut, jika memang konten ini bermanfaat, boleh dong tekan tombol like-nya teman-teman. Kemudian tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan belnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan ide-ide terbaru yang bisa saya share di channel ini. Oke, kalau sudah, terima kasih. Yuk kita gaskan lagi. Oke, di sini kita akan analisa dulu ya. Contohnya nih, video lem ajaib ini ya. Begitu dimulai nih, kita bisa lihat tidak ada sepatah dua kata dari beliau ini. Dan videonya kayak langsung direkam aja pakai HP bro ya. Nah, beliau ini ngerekam para pedagang yang nggak sembarang juga bro ya. Jadi mungkin kalau kalian di jalan mungkin pernah lihat ya, pedagang yang menggunakan ya pengeras suara sambil menunjukkan atraksinya untuk membuktikan bahwa produk yang dia promosikan itu ya benar-benar sangat ampuh dan bermanfaat nih teman-teman. Nah, momen ini bisa teman-teman manfaatkan ya. Terus video-video pengamen juga nih ada nih ya, yang suaranya merdu ya. Kita juga bisa lihat di sini ya, bahwa pengamen tersebut ini menyanyikan beberapa lagu ya. Dan memang ini direkam ya sama beliau. Nah, apakah mungkin ini diminta ya sama si beliau nih supaya bisa menyanyikan beberapa lagu ya. Ya mungkin dengan merogoh kocek ya sedikit lah untuk ngeluarin uang buat pengamen, supaya kita bisa mendengarkan lagu ya dari suaranya yang
yang mungkin menurut beliau ini enak nih teman-teman ya, makanya direkam sama beliau ya. Nah, cuman di sini juga variatif ya, dari para pengamen jalanan ya yang berhasil diabadikan sama beliau ini bisa ketika saat naik bus nih. Nah, kemudian di sini ada juga pas lagi ngopi di warung mungkin ya. Jadi ada pengamen mungkin dia bayar untuk menyanyikan sebuah lagu dan tinggal direkam aja nih. Nah, cara ini yang saya maksud teman-teman ya. Nah, mungkin dari teman-teman juga pasti akan bertanya nih ya, Bang, apakah bisa mungkin ngerekam lagu ya dari jalanan ini seperti halnya beliau ini tidak terkena copyright? Nah, jawaban saya sih bisa ya teman-teman, karena kita bisa lihat aja nih kontennya ini tidak terkena copyright sama sekali teman-teman ya. Karena ya kemungkinan ya, ini pendapat saya ya, karena saat pengamen ini bernyanyi banyak nada yang sudah jauh berbeda ya, bahkan sudah berubah ya, apalagi ada suara-suara yang masuk saat direkam di jalanan. Jadi ini bisa dipastikan ini murni tidak terdengar suara seperti lagu originalnya teman-teman ya, makanya saya pastikan ini lolos copyright ya. Kalaupun nih harus terkena copyright ya nggak masalah teman-teman, karena solusinya kita bisa nanti ya bagi hasil ya dari apa yang kita dapat dengan penyanyi aslinya teman-teman. Jadi tetap aja kita mendapatkan uang di situ teman-teman ya. Nah, kemudian kita lihat lagi nih, di sini ada juga seniman jalanan ya yang menunjukkan aksinya yang cukup unik ya. Aneh tapi nyata nih. Nah, tapi menarik nih buat para pengunjung. Nah, momen ini tuh juga bisa kalian gunakan ya dengan cara merekam aja tuh pakai HP kalian juga. Nah, masih banyak lagi dari ide konten cerita jalanan ini ya. Nah, berarti di sini kita bisa menyimpulkan ya, apa saja sih metode yang digunakan dari channel cerita jalanan ini, teman-teman ya. Metode yang pertama yang saya bisa simpulkan ya dari channel cerita jalanan ini, yaitu kalian bisa mencari momen unik di jalanan ya yang bisa dijadikan bahan untuk konten videomu. Nah, yang penting di sini teman-teman tuh harus punya HP yang ada kameranya. Nggak usah beli yang mahal teman-teman ya. Yang penting kamera kalian hidup, gambarnya jelas, audionya jelas ya. Pakai HP Android yang biasa-biasa aja juga bisa teman-teman ya. Kemudian kalian tuh bisa survei dulu ya tempat-tempat yang mungkin ada pengamen ya dengan suara yang bagus ya. Kemudian juga bisa kalian lihat apakah di situ ada para pedagang juga yang memang menjual barang-barang yang unik ya, seperti halnya tadi lem ajaib ya. Nah, itu bisa kalian survei dulu teman-teman ya. Jadi jangan asal rekam juga teman-teman ya, yang apa yang kita lihat di jalanan mana kalian rekam tanpa ada keunikan tersendiri. Nah, ini kan sebenarnya informasi unik ini kan banyak orang-orang atau penonton yang kepo ya pada saat melihat thumbnail kalian ya. Mungkin ada kayak tadi lem ajaib ya kan. Kemudian tadi juga kita bisa lihat pengamen suaranya merdu ya. Nah, itu kan jadi orang penasaran. Nah, di situ teman-teman ya kuncinya ya. Nah, misalkan nih teman-teman udah dapat nih pengamen dengan suara bagus ya. Nah, kita bisa ikutin aja tuh aktivitas dari pengamen tersebut teman-teman ya. Di sini sebenarnya ada dua cara sih ya. Mungkin kalian bisa ikutin nih. Yang pertama itu kalian tinggal ya bagaimana langsung aja rekam diam-diam menggunakan HP kalian. Nah, atau cara yang kedua ya, kalian harus merogoh sedikit uang untuk ya bekerja sama dengan pengamen tersebut agar mau direkam. Ya, hitung-hitung kalian bayar pengamen lah ya, tapi dengan harga yang beda lah ya dari yang biasanya. Nah, supaya apa? Supaya dia tuh welcome sama kita bro ya. Nah, jika cara kedua ini berhasil ya, setidaknya kalian tuh bisa bekerja sama nih sama pengamen tadi. Jadi setiap dia ngamen ya dengan lagu yang berbeda di hari berikutnya mungkin ya, kalian bisa langsung rekam aja nggak ada masalah. Karena kalian udah kenal ya, udah nggak canggung. Dan di sini juga kalian bisa dapat banyak teman nih malah ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau itu pengamen ya. Kalau misalkan pedagang ya, pedagang sebenarnya lebih simpel lagi ya, lebih sederhana lagi. Tinggal kalian cari aja ya para pedagang yang memang menjual dagangan yang unik seperti tadi ya. Udah tinggal direkam aja teman-teman, langsung aja begitu kelihatan nih pedagang ya, kita langsung pegang HP aja langsung kita rekam teman-teman ya. Gampang banget teman-teman ya caranya untuk kita bisa mencari bahan konten di jalanan teman-teman, seperti halnya channel ini. Nah, kalian bisa cari juga ya dagangan yang barangnya tuh berbeda ya dari yang mungkin di hari sebelumnya ya, supaya bisa jadi stok konten kamu ya pada saat kalian upload di YouTube. Nah, seperti itu ya untuk metode pertama, cari dan survei dulu ya untuk semua konten yang akan kamu buat di jalanan ya.
Kemudian langkah selanjutnya atau langkah kedua nih, kita bisa merekam ya dengan HP ini ya, dengan HP kalian. Usahakan tapi jangan ngerekamnya tuh goyang-goyang teman-teman ya. Nah ini juga penting nih ya, biar apa? Biar gambar sama audionya tuh jelas ya. Jadi kalian nggak perlu repot lagi tuh yang namanya ngedit video ya. Jadi tinggal langsung upload aja ke channel YouTube kamu ya. Dan kemudian metode yang ketiga nih, nah usahakan juga pada saat ngerekam durasinya juga kita harus pikirkan, jangan terlalu panjang ya, nanti boring para penonton ya. Jadi tinggal kalian stop aja, terus kemudian bisa direkam lagi kan ya, untuk hasilnya nanti bisa kalian lihat ya kan. Kemudian bisa gunakan juga tuh pada saat ngerekam ya, posisi landscape atau tiduran seperti ini, dan juga posisi potret seperti ini diri ya. Nah itu bisa, kalau misalkan potret seperti ini ya kalian bisa masukin upload aja ke YouTube Short. Jadi bisa lebih banyak lagi tuh para penonton kalian ya. Nah itu ya saran saya yang metode kedua. Nah kemudian metode yang terakhir nih. Ini balik lagi masuk ke pilar yang keempat saya ya, yang sudah pernah saya jelaskan di video ini. Oke, jadi ya metode terakhir ini kalian harus tetap konsisten upload tiap hari teman-teman ya. Minimal itu 1 video dalam 1 hari kalian harus sudah upload. Nah, di sini kan juga dalam 1 hari ya, ketika kalian di jalanan itu udah bisa dapat beberapa konten ya, beberapa video ya. Jadi nggak harus tiap hari juga kalian berada di jalanan. Nah, itu enaknya teman-teman. Sekali lagi ide ini ya, hanya cocok buat kamu yang memang suka nongkrong ya, hobi jalan-jalan ya. Biasanya kan kalau naik bis atau mungkin naik sepeda motor juga sebenarnya masih bisa ya. Tinggal kalian ya lihat-lihat sekitar lah ya. Apakah ada pengamen atau mungkin ada para pedagang yang lagi jualan. Dan itu adalah semua metode yang bisa saya share di video kali ini teman-teman ya. Intinya gini ya, setiap kita upload video ya, masih hitungan hari ya, itu sudah pasti tidak langsung rame teman-teman ya. Yang namanya viewer itu nggak langsung rame, jadi jangan heran gitu. Terus jangan patah semangat, udah kalian fokus aja tuh rekam upload. Nggak usah dipikirin viewernya, nggak usah dipikirin subscribernya. Yang penting kalian lakukan itu terus menerus. Tentu dengan sambil belajar bagaimana kalian membuat thumbnail sama judul yang menarik. Itu saran dari saya ya, agar viewernya nanti atau subscribernya ini tiba-tiba kalian akan dikejutkan ya. Di suatu saat tuh pada saat momennya meledak itu pasti akan viewernya cepet naiknya teman-teman. Sudah tidak perlu mantengin terus tuh channel kalian ya. Tapi biasanya juga saya gitu dulu awal-awal, jadi dipantengin terus tuh channel. Tapi yang pasti jangan membuat patah semangat. Itu aja teman-teman ya. Nah sekarang kita akan coba analisa deh ya, perhitungan kasar nih ya. Ini bukan perhitungan pasti ya bagaimana channel ini bisa mendapatkan uang dari YouTube. Bisa bandingin aja dari channelnya Fitrak Boys ya, yang sudah kita bahas di video saya kemarin ini ya. Kita bisa lihat ya di sini ya, kita hitung-hitungan deh ya. Di sini channel untuk cerita jalanan 7 juta ya. Kemudian di Fitrak Boys itu sekitar 11 juta. Dimana Fitrak Boys kemarin menghasilkan kurang lebih ya 13-14 juta ya, untuk viewer 11 juta misalkan. Ya kalau misalkan 11 juta bisa menghasilkan 13-14 juta ya, berarti tinggal dibagikan tuh ya. 14 misalkan dibagi 11. Kemudian hasilnya itu dikalikan dengan 7 juta nih viewernya. Sekitar ya paling 7-8 juta kalian bisa dapatin teman-teman ya. Tapi paling tidak ya, cara menghasilkan uang dengan mengambil konten ya di jalanan yang simple, yang cuman hanya modal HP seperti yang saya katakan di awal. Ini cara baru buat kalian ya, bisa dilakukan dimanapun dengan konsep mungkin yang berbeda, tapi caranya atau prosesnya sama teman-teman. Cari momen-momen unik, intinya itu. Dan siapa tahu ya, dengan kalian upload di YouTube kalian ya, tapi dengan konsep yang konsisten juga nih, itu besar peluangnya kalian bisa mendapatkan passive income tiap bulannya nih dari channel YouTube saja teman-teman. Jadi buat kalian yang nggak percaya, mendingan skip atau langsung matikan saja layar HP kalian deh, atau layar PC kamu. Saya hanya untuk bisa memberikan ide konten yang dimana teman-teman bisa mencari uang melalui HP saja. Sekian dari saya, semoga informasi yang berharga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Bro Henry, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.